Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Dan pada kesempatan ini kami mohon perhatian Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, yaitu sehubungan kami akan menyampaikan berita jemaat untuk kita pada minggu pagi hari ini, yang nanti akan kami mulai yaitu dari bagian berita pelayanan, berita keuangan, dan berita lain-lain. Dan pada bagian berita lain-lain ini ada memuat satu buah undangan perkawinan. Baik, kami akan mulai yaitu dari bagian berita pelayanan, bagian A. Berita pelayanan pada hari ini Minggu tanggal 27 September 2020. Pimpinan ibadah kita pada pagi hari ini yaitu dipimpin sepenuhnya oleh Ibu Pikaris Aprilia Gita STH dan Diakon Bapak Empungaran Ait SPD lingkungan Epata. Dan dalam ibadah kita pada pagi hari ini kita menggunakan yaitu liturgi GKE, bentuk ibadah Minggu Bersih Keluarga. Kemudian kami lanjutkan ke bagian ibadah atau ibadah syukur atau doa syukur bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah, bisa menyampaikan yaitu kepada pengurus lingkungannya masing-masing, sehingga di dalam pelaksanaannya nanti akan dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita lanjutkan yaitu ke berita keuangan. Pada kesempatan ini nampaknya tidak ada perubahan pada bagian berita keuangan. Kemudian kami lanjutkan yaitu ke berita lain-lain. Dan pada bagian berita lain-lain ini ada memuat satu buah undangan perkawinan Ita dan Manus. Dan dalam kesempatan ini, baik, kami akan membacakannya demikian. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah pada saat Dia mempersatukan putra putri kami dalam ikatan pernikahan kudus. Resita Indrayati, putra pertama, maksud kami putri pertama dari Bapak Idanson dan Ibu Ristiana, dengan Romanus Kristanto MAK, putra ketiga dari Bapak Pisi Sudiono dan Ibu Masliani almarhum. Pemenuhan hukum adat hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 7.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah Bapak Idanson, Desa Sanggu. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Haleluya Sanggu. Kebaktian ucapan syukur hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah Bapak Idanson, Desa Sanggu. Sebagai ucapan syukur atas berkat kasih, anugerah dan rencananya yang indah dalam pernikahan putra putri kami, dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari agar berkenan hadir pada acara jamuan sederhana yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat di rumah Bapak Idanson, Desa Sanggu. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Idanson dan Ibu Ristiana, keluarga Bapak Pisi Sudiono dan Ibu Masliani almarhum, turut mengundang seluruh keluarga besar kedua mempelai Ita dan Manus. Demikian untuk berita jemaat kita pada pagi hari ini.
Dan atas segala perhatian Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kami ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk memulai kebaktian Minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua, kami undang warga jemaat untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 14, muliakan Tuhan Allah. Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kepadamu Allah
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di sorga, puji syukur dan persembahan kami haturkan dalam kegiatan ibadah ini untuk mengucapkan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang Engkau berikan. Meski kami sadar telah melakukan banyak dosa, baik antar sesama manusia maupun makhluk lainnya, namun Engkau tidak pernah berhenti mengulurkan tangan, termasuk memberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat, namun biarlah pergumulan ini terjadi sesuai rencana-Mu. Dengan segala kerendahan hati, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tunjukkanlah jalan di tengah-tengah kegelapan hidup yang tengah kami lalui. Engkau patut kami sembah dalam setiap detik kehidupan kami. Terima kasih pula karena Engkau telah memelihara dan melindungi hidup kami setiap saat. Bukalah hati kami agar kami menyadari segala kebaikan-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur setiap saat dalam setiap helaan napas hidup kami. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi suluh dan pelita hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dalam perikop di Masa dan di Meriba. Kami bacakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tungkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Herop. Haruslah kau pukuli gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?
Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Untuk menyambut pembacaan Alkitab tadi, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama dan yang keempat, tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteduh. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, ketahuilah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, pagi hari ini kami datang bersama-sama menghadap Engkau di dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami imani kebenaran firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami, yang akan menuntun jalan hidup kami, yang akan menguatkan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan kami percaya akan memberkati seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas pribadi kami lepas pribadi saat ini dalam pemberitaan firman-Mu, baik bagi hamba-Mu, alat yang Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan, dan baik kepada kami sebagai jemaat yang akan mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan di tengah-tengah dunia ini, kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami. Kami memohon dan kami berdoa
di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Amin. Nas yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Di bawah dua judul perikop yang pertama pertanyaan mengenai kuasa Yesus, dan perikop yang kedua perumpamaan tentang dua orang anak. Saya bacakan demikian bagi kita semua. Lalu Yesus masuk ke dalam bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah engkau tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau pergi." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus menyucikan bait Allah, setelah Yesus mengusir semua orang yang berdagang di halaman bait Allah, dan setelah Yesus mengutuk pohon ara karena pohon ara itu tidak berbuah, Yesus kemudian masuk ke dalam bait Allah
dan memberikan pengajaran tentang kebenaran kerajaan Allah. Namun ketika Yesus sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi pada saat itu dan bertanya kepada Yesus. Para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu adalah sekelompok orang-orang yang sangat dihormati pada saat itu. Dan peranan mereka sangatlah penting untuk mengambil keputusan di dalam bangsa Yahudi. Namun karena kehadiran Yesus pada saat itu yang penuh dengan kuasa, yang mengadakan mujizat di mana-mana, muncullah keiri hatian dari para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi saat itu. Dan pada saat itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mereka iri hati dan berusaha untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Ketika melihat kehadiran Yesus yang penuh dengan kuasa, mengadakan mujizat di mana-mana, mereka pun bertanya kepada Yesus, dari manakah kuasa yang dimiliki oleh Yesus pada saat itu? Tentu tujuan mereka bertanya adalah mereka bisa mempersalahkan Yesus pada saat itu. Jika Yesus mengatakan bahwa kuasanya dari Allah, maka mereka bisa menganggap Yesus menghujat Allah saat itu. Seperti kata kita orang Maanyan, saraba hala eleh. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus mengerti maksud dan tujuan dari pertanyaan para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi saat itu. Dan Yesus kembali memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka yang pada akhirnya tidak bisa mereka jawab. Dan hal itu diambil kesempatan oleh Yesus untuk tidak menjawab pertanyaan mereka. Dan selanjutnya Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, nas kita pada hari ini berbicara tentang sebuah perumpamaan tentang dua orang anak, di mana pada perumpamaan ini Yesus ingin memberikan sebuah pengajaran tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan yang mudah sekali untuk dimengerti. Melalui perumpamaan ini Yesus menegur para imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi saat itu, karena mereka menganggap diri mereka paling benar, paling layak untuk menerima kerajaan sorga karena status mereka. Oleh sebab itulah Yesus memperingatkan mereka dan menasehatkan mereka karena kesombongan dan kemunafikan hidup mereka. Bahkan melalui nas kita hari ini Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus dengan tegas mengatakan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena ketika para perempuan-perempuan sundal dan pemungut-pemungut cukai mendengar pengajaran Yesus, mereka bertobat. Sangat berbanding terbalik sekali dengan kehidupan para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi pada saat itu, di mana mereka hanya sibuk membenarkan diri mereka sendiri. Mereka hanya sibuk mencari-cari kesalahan orang dan mereka hidup tanpa kasih di dalam kehidupan mereka. Dan hari ini Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, adalah minggu terakhir kita berada di bulan September tahun 2020. Tema kita pada bulan hari ini berbicara tentang menjadi teladan di dalam tanggung jawab. Dari nas kita hari ini, tanggung jawab kita bersama ada dua hal.
Yang pertama, tetaplah percaya bahwa kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa apapun di tengah-tengah dunia ini. Bersama Allah, kita dapat melawan dan menghadapi berbagai cobaan hidup kita, dan kuasa Allah akan dinyatakan untuk memberikan kita kesabaran, kekuatan menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, hindari hidup dalam keiri hatian kepada sesama seperti para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, di mana keiri hatian bisa menimbulkan sikap hidup yang tidak baik, sehingga menimbulkan sikap hidup yang suka sekali mencari-cari kesalahan orang lain tanpa melihat kesalahan pada diri kita sendiri, seperti yang dilakukan para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi kepada Yesus di dalam nas kita hari ini. Tetapi ketika kita iri hati melihat kehidupan sesama kita lebih dari kehidupan kita, jadikan itu sebagai pemacu untuk diri kita bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga kita mampu memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita melalui firman-Nya. Amin. Sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari pengurus lingkungan Epata Jemaat GKE Sababilah. Berserah pada Yesus, dia akan memberi
memberi kedamaian abadi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita, dan nanti bersama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah diperdengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali menegur kehidupan kami dan boleh menguatkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami sadari akan setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadari ada begitu banyak hal yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami memohon pengampunan dosa yang hanya berasal dari Engkau, dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa akan selalu memberkati, menyertai, dan mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kehidupan kami tidak mampu untuk terus taat dan setia kepadamu. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami ini Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh kembali diingatkan, ditegur, untuk terus berusaha mempertahankan iman kami kepadamu di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, di dalam doa kami ini, bersama-sama kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Terlebih kami percaya Engkau akan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah keluarga kami Tuhan boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami sebagai suami dan istri, kami sebagai seorang ayah dan ibu, biarlah Engkau menguatkan kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, agar sebagai suami dan istri kami boleh selalu seia sekata, kami selalu boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Dan sebagai seorang ayah dan ibu bagi anak-anak kami Tuhan, mampukan kami untuk mendidik dan merawat serta menuntun anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan dalam lanjut usia mereka. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kebahagiaan di dalam lanjut usia mereka Tuhan. Terlebih biarlah melalui kehadiran mereka, kami boleh merasakan kebahagiaan yang hanya berasal dari Engkau. Begitupun kami ingin menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak di dalam tugas pekerjaan kami Tuhan, bagi kami yang bekerja, di dalam perkuliahan dan pendidikan kami masing-masing. Terlebih ya Tuhan dalam tumbuh kembang kami, dalam masa muda kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjaga dan melindungi kehidupan kami, serta kami percaya masa depan yang baik yang hanya berasal dari Engkau akan dinyatakan bagi kami anak-anak Tuhan. Kami percaya ketika kami berharap dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ini Tuhan, yang terbaik akan disediakan bagi kehidupan kami yang percaya
kepada Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, tentu ada banyak sekali cita-cita, harapan, impian, dambaan hidup, bahkan doa-doa pribadi kami yang selalu kami naikkan kepadamu. Ajarkan kami untuk tetap setia dan taat, bahkan ajarkan kami untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan kami sadari ya Tuhan kami lemah dan terbatas. Kami penuh dengan kekurangan. Ada begitu banyak sekali permasalahan-permasalahan hidup dan cobaan hidup yang menghampiri kehidupan kami. Yang kami sadari ya Tuhan, itu semuanya berusaha untuk melemahkan dan menggoyahkan iman kami kepadamu. Tetapi melalui persekutuan-persekutuan kami, melalui doa-doa orang kepada kami Tuhan, kami boleh senantiasa dikuatkan dan kami boleh selalu mempertahankan iman kami di hadapan-Mu. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia sekarang ini Tuhan yang sedang melanda dunia kami ini. Kami terus dijaga, dilindungi. Bahkan pada saat ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami memohon kepadamu Tuhan, pulihkan dunia kami ini dan terus Engkau menjaga dan melindungi kehidupan kami. Kepada sesama kami yang pada saat ini sudah terpapar pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran, dan Engkau boleh memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan melalui tenaga medis yang merawat mereka Tuhan. Biarlah kiranya kehendak-Mu sajalah yang terjadi di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati pula kami ingin berdoa bagi kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan kami yang memberikan waktu dan kehidupan kami untuk melayani Tuhan dengan cara apapun. Kiranya Engkau memberkati dan memampukan kami Tuhan untuk melaksanakan tugas yang mulia ini, di mana di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan kehidupan kami sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, kami boleh menjadi alat yang Engkau pakai untuk melayani Tuhan dengan kemampuan kami masing-masing. Biarlah Engkau memberikan kami kebijaksanaan, biarlah Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, dan biarlah melalui diri kami, jemaat-Mu boleh terlayani dengan baik, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami akhiri bersama doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarkanlah terlebih dahulu nas peringatan yang diambil dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini
dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberi hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita dengan diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 bait yang pertama hingga pundi-pundi telah saya edarkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda dan belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, diakhiri menyanyi dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.